Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Remaja sehat? Tahu, mau, mampu. Jadi saya di sini beserta Bu Indah mendapat amanah dari Puskesmas, ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan juga dari Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan salah satunya tentang kesehatan reproduksi. Jadi yang mempunyai organ reproduksi atau alat-alat reproduksi, siapa yang punya? Laki-laki saja atau perempuan saja? Semuanya Bu? Punya. Baik laki-laki dan perempuan semuanya punya alat reproduksi. Atau kalau di pelajaran IPA namanya organ reproduksi ya Bunda ya. Organ reproduksi. Kalian harus tahu organ reproduksi atau alat reproduksi yang dimiliki oleh kita. Bagaimana cara menjaganya supaya tetap sehat. Ya. Jadi kita harus tahu untuk apa? Untuk bekal kita supaya kita tetap menjadi manusia yang sehat, baik sehat mental maupun sehat jasmani. Oke, kita lanjutkan sama Bunda. Ulang lagi ya. Remaja sehat. Tahu, mau, mampu. Satu kali lagi. Remaja sehat. Tahu, mau, mampu. Tangan untuk remaja sehat. Lagi masih terkait dengan tentang kesehatan reproduksi. Jadi pada pembelajaran IPA kali ini akan Ibu sisipkan dulu tentang materi kesehatan reproduksi, khususnya pada kalian yang memang masih tahap remaja. Semuanya sehat? Mudah-mudahan selalu sehat, sehat dan sehat. Ya. Karena kalau sehat, kalian akan bisa belajar dengan baik, dengan mudah, dan juga selalu semangat. Baiklah, pada kesempatan hari ini, Ibu juga akan menyampaikan diantaranya tentang kesehatan reproduksi, khususnya pada remaja putri. Ibu tanya dulu, di antara kalian apakah semua sudah mengalami tahap menstruasi? Ada yang belum? Gak apa-apa kalau belum, maju. Ada yang belum? Ada yang belum? Yang putri ya? Iya, karena ini berlaku untuk yang putri. Kalau yang anak putra kan tidak mengalami proses tersebut. Ya, berarti semuanya ini anak putri remaja putri 7A sudah mengalami proses menstruasi. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan itu normal. Ya, tidak perlu malu dan tidak perlu ada hal yang ditutup-tutupi atau malu-malu. Karena itu adalah sesuatu yang normal dan sewajarnya dialami oleh remaja putri ya, seorang perempuan remaja putri pada tahap yang dilalui itu. Ya, kemudian ini hanya mau menyampaikan sedikit di sini. Jika kalian sedang menstruasi, maaf ini ya, karena kemarin ada kejadian. Kemarin ini diceritain, katanya di kamar mandi itu ada yang menemukan, ada yang bilang kok ada bekas darah seperti darah haid dan malah pada tidak mau ke situ. Malah juga tidak dibuang dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah ada dari kelas yang lain itu tahu namanya dia sudah membuang bekas tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita petik di antaranya? Sebagai seorang wanita, ya, apalagi kalian remaja putri yang mungkin memang masih tahap awal, pemula, mengetahui tentang menstruasi, ya, yang pertama kalian harus bisa menjaga kebersihan, khususnya pada saat kalian sedang mengalami menstruasi. Kebersihan apa saja? Yang pertama diantaranya ya kebersihan untuk organ kita yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siti Topipa, ya, karena kita ya kalian kan sudah ya mengetahui memiliki
dari jam 7 kamu sudah di sini sampai nanti setengah 2. Ya. Kalau pada saat mens, kemarin juga ini itu mendapatkan dari pelatihan juga, bawalah ganti, ya, pembalutnya harus bawa untuk mengganti. Apalagi pembalut itu jika sudah terkena darah haid dan sebagainya tidak diganti dalam beberapa jam, apalagi setengah hari, itu pastinya ya harusnya berapa? Kalau yang pakai pembalut ada yang tahu nggak berapa gantinya? Apalagi yang menstruasinya banyak. 4 jam. Ada yang diam tahu? Bahkan ibu pernah baca di artikel bahkan sampai ada yang jadi sampai 2 jam harus diganti gitu ya. Karena menstruasi Iya, tergantung ya. tergantung bagaimana keluar darahnya. Iya. Yang laki-laki kok sering ikutan seperti itu? Tidak apa-apa. Suatu saat nanti kamu akan menjadi seorang suami. Jadi Mas ya. Acun, calon tapi suatu saat akan mengalami. Harus tahu juga ya Bu ya. Ini juga kenal. Iya, seperti itu. Ya, Ibu lanjut lagi. Ya, jadi jaga kebersihannya, sering ganti. Ya, bisa misalkan 2 jam atau maksimal 4 jam lah ya. Diganti. Ya, dulu ya. Jangan lupa pembalut bekasnya diapakan pindah? Dibakar. Ya, kita coba Bibi. Dicuci bersih. Remaja sehat? Bisa, berarti bukan nyata alias maya. Ulangi, sifat bayangan pada cermin data. 1. Tegak. 2. Bayangannya sama. 3. Jalannya maya sama dan maya. Kita tulis di sini. Fokus aja. Gereja dan Egi ada Epan Ulu Bicara tentang cermin, saya ingin menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalian ini umurnya berapa? Mayoritas umurnya berapa? 13 sampai 14. 13 sampai 14 ya. Nah, berarti siklusnya tergolong ke anak-anak, remaja atau dewasa? Remaja. Anak-anak itu kan umurnya ya kalau TK, SD, kalau sudah SMP 13, 14, kalau 15 itu apa? Remaja. Nah, kalian sudah tahu belum? Pendidikan, kesehatan, dan produksi pada remaja sudah pernah disampaikan? Di SD atau di sudah pernah? Betul sekali, pernah disampaikan? Nah, dialami oleh siapa sih? Semuanya. Untuk remaja itu pasti pernah. Coba, berkaitan dengan pubertas tadi, itu apa sih? gabut aja. Sen video ko ay 2000. Nah, itu artinya apa? sino di video ko ay Bertambah. Ada perubahan ya di dalam sisi kalian. Nah, jadi saya kalau tidak berubah, nanti hormon tambah besar dan kan? tambah besar. Semuanya dari sebenarnya pada ketika kita bercermin, apa yang terjadi? Bayangan yang kita lihat dari hari cerminan itu sama atau berbeda? Sama. Pasti tidak. Kalau kita bacanya di cermin data. Kalau kita bacanya di cermin hukum dan sembuh. Banyak kekurangan. Banyak, tetap berbeda. Kamu lihat. Dari bajunya dari bentuknya berbeda, ya nggak? Ya, cara laki-laki juga sama.
laki-laki menyadari dirinya berbeda dengan Perempuan. Ya enggak? Ya. Apakah ada yang menurut kalian menyadari bahwa diri kita sama? Kembar. Tidak kan? Bencong. Itu lebih beda. Karena pertanyaannya adalah yang perempuan dari perempuan laki-laki ini sama. Jadi kesadaran kalian dengan tubuh kalian, dengan fisik kalian, saya tanya, apakah boleh seseorang yang bukan keluarga kita atau yang bukan kerabat kita, keluarga kita yang khususnya boleh atau tidak sih menyentuh bagian-bagian tubuh kita? Boleh. Boleh. Angkat tangan. Setuju? Boleh. Wah. Keluarga kita boleh atau tidak? Siapa yang boleh? Ditaruh. Tidak ada. Berarti semuanya setuju tidak boleh. Iya. Kita sahan lemari kelas kebukain. Tubuh kita yang Taman musuh kebuka. boleh disentuh oleh sama guru atau bapak guru. Itu apa saya tahu? Iya. Ada bapak guru misalkan, nah itu kan kasih tahu dengan sakit apa yang boleh disentuh kepala. Badan. Kepala. Boleh kan? Boleh. Kalau perempuan misalkan saya apa saja boleh disentuh ke saya? Semua. Nah, itu kepala. Boleh. Oke, untuk orang tua boleh ya, keluarga kita boleh. Tapi bagi teman kita boleh atau tidak? Boleh. Hari ini kita akan membicarakan atau materi tentang bioteknologi. Oke, ada yang tahu bioteknologi? Contoh, kita lihat gambar sekarang. Halaman 24. Sebelum melihat ke halaman 24, tujuan dari materi di sini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian bioteknologi dan perkembangannya, yang kedua menyebutkan bentuk penerapan teknologi dalam kehidupan, yang ketiga menjelaskan dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Yang halaman 24 kita lihat ada di situ. Silakan perhatikan gambar yang ada di samping. Yang pertama gambar apa? Tapai. Bahasa kitanya apa ya? Oke. Ada yang tahu bahan apa tapai? Budi. Singkong. Budi. Apa lagi? Apa lagi? Beras. Beras itu yang beras ketan ya. Oke. Selanjutnya yang kedua gambar apa? Tempe. Tempe sih dari apa? Kedelai. Nanti kita praktek ya tempe sama tape. Yang selanjutnya ada kecap. Untuk bahan kecap kedelai. Kedelai yang berwarna apa? Pernah kalian iklan? Selanjutnya ada gambar apa lagi? Ada gambar yogurt. Dari apa ya? Dari susu. Oke, yang fermentasi. Selanjutnya ada gambar apa lagi? Mentega. Ada gambar apa lagi? Ada gambar apa lagi? Ciu. Bukan. Ciu. Tahu kamu pernah makan ciu? Iya. Oke. Nah. Produk macam-macam bioteknologi di sini, bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme jamur atau bakteri. Di sini karakteristik bioteknologi